kan nggak ciptakan rohnya. Loh, siapa bilang? Segala sesuatu yang ada pada diri Yesus itu semuanya ciptaan. Dagingnya begini. ciptaan, rohnya Sekarang ciptaan. begini ya. Sepenuhnya Sekarang manusia, begini. Tuhan itu di mana? Buktikan dulu. Sekarang begini cuma apa namanya itu udah banyak apanya ya bukti-buktinya istilahnya. Nah di dalam dengerin dulu di dalam Yohanes 10 ayat 30 juga aku dan Bapa adalah satu itu satu. Nah, itu dia tidak sepenuhnya Tuhan karena dia masih bersatu dengan Tuhan. Istilahnya itulah apanya namanya itu bukti-buktinya. Enggak. Tapi kamu tetap aja nggak percaya. Bagaimana supaya kamu percaya ini ya? Tidak bisa dia sepenuhnya Tuhan. Bagaimana mungkin ada Tuhan ditempeleng sama manusia? Itu tidak masuk akal. Tempeleng, pala tempeleng itu mulu mas Kan tempeleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah semuanya yang sedang menyimak diskusi kita hari ini. Jumpa lagi bersama saya di channel Sajian Islam. Dua keyakinan, dua pandangan, satu arena. Argumen akan diuji, bukti akan dipertanyakan, dan setiap jawaban akan menentukan jalannya perdebatan. Selamat datang di debat Islam dan Kristen. Sebelum lanjut, dukung terus channel Sajian Islam dengan memberi like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Dia punya sisi rendah. Dia kan punya misi. Iya, dia punya sisi rendah. Tuhan langit bumi ada sisi rendah nggak? Bukan sisi itu bukan kategorikan sisi rendah, itu misi dan visinya. Ditempeleng itu ditempeleng. Tempeleng dalam arti apa sih kamu tempeleng ini? Ya, ditempeleng dia. Karena dia bukan Tuhan. Sekarang gini, jangan ditempel. Kamu tahu sendiri dia bawa salib. Nah, justru karena itulah tidak masuk akal kalau dia Tuhan. Justru yang Anda pertontonkan bukti ketidaktuhanan dia. Belum lagi dia diludahi mukanya, diludahin. Masa Tuhan diludahin gimana sih? Kan dia sedangkan di kayu salib terkutuk dia mau merendahkan. Semua itu bukti-bukti kemanusiaan, bukan bukti Tuhan. Sedangkan Anda mengatakan Yesus seutuhnya sepenuhnya Tuhan. Nah itulah kamu kan kan ngomong kamu sendiri 100%, dia kan 100% ilahi, 100% manusia. Ya, kalau dia 100% ilahi, 100% manusia, berarti dia kan sebelahnya belah. Kamu susah banget jelasinnya. Kok susah? Kan ada dua sekaligus. Ada manusia, ada Tuhan. Dempet dia berarti ada dua sisi. Kemarin udah saya jelasin bahwa Apa? ya kok apa lagi 100% manusia itu dia haus lapar. Nah, berarti tidak sepenuhnya Tuhan kan, karena ada 100% manusianya. Ya itu dia 100% manusianya dia situ. Berarti dia tidak 100% Tuhan karena ada juga 100% manusia. Iya 100% manusia, 100% Tuhan ilahinya. Nah, berarti tidak sepenuhnya Tuhan. Ya, itu yang ngomong kamu ya. Kan ada sisi manusianya, ada sisi manusianya enggak? Ya, kok sisi manusianya? Emang Ada dia nggak? merendahkan dia sebagai manusia? Nah, berarti dia tidak seutuhnya Tuhan. Iya, kok nggak seperti itu? Itu kata kamu. Separuh Tuhan, separuh manusia. Iya, siapa bilang itu kata kamu kan? Kan saudara yang mengatakan dia 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti kan ada dua. Separuh manusia, separuh Tuhan. Berarti dia Itu tidak kan seutuhnya pendapat- Tuhan. Itu pendapat kamu. Emang pendapat kamu benar? 100% manusia enggak? Ya. Kan dia jelasin 100% manusia, 100% Nah, ilahi. itu berarti dia tidak seutuhnya Tuhan karena ada sisi kemanusiaannya. Ya, namanya itu salah. Kecuali nih Bima, dengerin. Kamu bodohnya setengah mati kamu tuh. Kalau kecuali saya bilang, kamu diam dulu. Kamu jelasin. Kecuali Tuhan saya kok bilang nih. ditempeleng, sisi Dengerin dulu. ketempelengan, ditampar, ditempeleng itu kecuali sisi nih. ketidaktuhanan. Kamu ngomong mulu. Ya, jadi peristiwa Yesus ditempeleng atau ditampar tercatat di dalam Alkitab. Tepatnya saat ia diinterogasi di hadapan imam besar Hanas sebelum diserahkan kepada Pilatus. Salah satu ayat yang menyebutkan bahwa Yesus itu ditempeleng adalah Yohanes 18 ayat 22 dan 23 yang berbunyi, ketika ia mengatakan hal itu, seseorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabanmu kepada imam besar?"
Nah, di ayat 23-nya Yesus berkata, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah kepadanya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Ya, jadi memang tertulis jelas bahwa Yesus ditempeleng atau ditampar, tertulis di dalam Yohanes 18 ayat 22 dan 23. Baik, sahabat semuanya, kita simak lagi diskusinya. Mati. Emang ada? Ya itu kan wakil Tuhan, pasti bisa lah. Karena dia wakil Bisa nggak? Tuhan. Wakil Apa Tuhan. yang dilakukan dia ada nggak yang bisa dilakukan orang manusia biasa? Nggak bisa lah, kamu tuh aneh. Wakil Tuhan yang mewakili Jadi dia tuh gini cuma Untuk itu dua melakukan kodrat satu mujizat. pribadi, paham Bang? Dua Ya, kodrat begitu. satu pribadi. Nah, satu kok. Ya itulah sebelumnya belah berarti kan. Sekarang yang kamu ditempeleng ini, separuh, bisa Yang kamu separuh nggak ngerti. yang Separuh-separuhmu ditempeleng kamu. yang ditempeleng ini sisi manusia atau sisi Tuhan? Lama-lama kamu ketempeleng, mau tempeleng. Aduh, jangan emosi Pak Rati. Kita itu di sini diskusi. Ayo tunjukkan data kalau memang Anda itu bisa membuktikan bahwa Yesus tidak ditempeleng, ya, buktikan. Ayo. Apa pantas Tuhan digitukan? Manusia aja nggak pantas, nggak sopan, apalagi Tuhan. Siapa bilang nggak pantas? Saya tanya sama kamu. Siapa bilang nggak pantas manusia tempeleng? Banyak manusia ditempeleng. Iya, tapi itu maksudku itu tidak wajar kita lakukan terhadap manusia. Kenapa? Kalau dia bersalah? Nah, ya sudah. Apakah pantas Yesus Tuhan ditempeleng? Kan udah saya bilang kesalahan Yesus. Dengerin jangan potong dulu. Kamu ketempeleng kalau kamu potong. Dengerin. Tuhan ditempeleng. Kenapa dia ditempeleng? Sabar. Kamu kena mulu, dengerin. Kenapa ditempeleng? Karena saya bilang kesalahan dia hanya sedikit apa tuh? Karena dia kurang jawabnya singkat. Itulah. Apapun ceritanya, tidak terima akal sehat manusia. Tuhan langit dan bumi ditempeleng sama manusia. Apapun Kenapa itu. nggak bisa? Kamu gila. Disalib Kalau di Kristen, Tuhannya boleh ditempeleng, diludahin, bahkan dibunuh. Itu tidak bisa diterima akal. Benar, Gurunda. Kalau Yesus ditempeleng, mana kekuasaan Dia sebagai Tuhan? Kan tidak ada. Yang disalib Tuhan atau manusia? Ya menurut kami Tuhan. Ya, itulah yang tidak masuk akal. Nah, itu dia. Makanya kamu udah saya bilang kita berdebat. Dengerin, dari awal kamu udah saya ajarin masalah agama. Kamu itu terjerat apa? Kamu tinggal bilang. Dengerin. Kamu terjerat tinggal kategori bilang. pertama dari awal saya bilang. Kamu terjerat kategori pertama, keterbatasan logika. Nah, sekarang kamu tinggal bilang bahwa memang di Kristen itu agamanya agama yang tidak masuk akal. Karena tidak masuk akal, Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa ditempeleng. Berdebat dengan apa nih? Kayak kecil. Nggak bisa nyambung asli. Nggak bisa nyambung kalau ini ngomong asli. Kalau dia manusia ditempeleng masuk akal. Ini Tuhan langit dan bumi yang mau ditempeleng. Kamu Tuhan, bukan bang. Aku manusia untuk saat ini. Ku tampilin dulu ya. Masa Allah. Jangan cuma. Jangan tempeleng. Sungguh aneh ajaran Kristen ini, ya. Nah, itulah aku bilang agamamu nggak masuk akal. Karena tidak mungkin Tuhan langit dan bumi dibunuh. Tuhan langit dan bumi itu maha hidup, tidak bisa mati. Rohnya mati nggak dibunuh dia? Rohnya mati nggak? Anda mengatakan tadi dibunuh. Dia jasmani nggak rohnya? Dibunuh nggak? Dia rohnya? Ya semua manusia rohnya tidak mati. Ya. Ketika manusia dibunuh, rohnya tidak mati, jasadnya yang mati. Nah, justru karena itu Yesus mati jasadnya menandakan dia bukan Tuhan. Tuhan kok ditempeleng. Emang
emang rohnya Tidak mati. masuk Emang akal rohnya sama mati. sekali Anak-anak Gunda. api naik yuk. Aku asal Enggak, dulu. emang rohnya mati. Semua manusia kalau mati rohnya enggak. Iya, tapi kan nggak ke surga, cuma dia langsung ke surga. Ah, ketampelin dong. Surga enggak ada itu. Siapapun yang masih waras tidak akan terima Tuhan itu ditempeleng. Siapa itu menurut kamu? Sekarang Itu tanya menurut kamu. saudara Kristen tanya, apakah Iya. Tuhan ditempeleng? Pasti dia bilang sisi manusianya yang ditempeleng. Betul nggak? Itu kan menurut pendapat kamu. Nah, enggak, orang Kristen pasti mengatakan yang ditempeleng Yang itu sisi enggak manusianya. juga lah. Mana ada yang percaya sama kamu cuma. Masa kan Tuhan ditempeleng manusia? Itu sesuatu yang Mereka tak masuk menerima, akal. kenapa? Enggak Kena masuk Yesus. akal. Kena, Orang itu Kristen merendahkan tidak diri sebagai percaya. manusia. Orang Kristen yang masih sehat tidak percaya yang ditempeleng Tuhan. Mereka hanya mengatakan Kenapa sisi nggak percaya? kemanusiaan. Sisi Sekarang gini. kemanusiaannya yang ditempeleng, Iya. bukan Tuhannya. Masa orang itu percaya sama kamu daripada sama Enggak, sekarang Yesus? yang ditempeleng sisi manusia atau sisi ketuhanan? Emang kenapa gak ditempeleng? Masalahnya apa? Aduh, Masalahnya berarti itu sisi kemanusiaannya mungkin Gurunda ya. Karena dia itu tidak ada kuasanya. Bisa-bisanya Tuhan ditempeleng oleh manusia. Itu kan tidak masuk akal ya. Nah, udah. Lama-lama. Wah, tampelin yang mau Aduh. Jadi kesimpulan sementara Tuhannya orang Kristen itu separuh Tuhan, separuh manusia yang ditempeleng. Udah titik. Saya ibadah dulu teman-teman, jangan kemana-mana. 10 menit paling lama. Silakan Bunda Rama. Assalamualaikum. Pangerati. Tuhannya ditempeleng. kamu. Kabur kamu pengecut Sholat kamu. dulu. Sholat dulu. Sholat. Bang Gege, syukran Bang Gege. Ya, sambil menunggu Gurunda kita Bang Zuma melaksanakan ibadah sholat asar ya. Jadi di dalam ajaran Kristen, Yesus Kristus diyakini memiliki dua kodrat dalam satu pribadi, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Konsep ini berarti ia memiliki sifat keilahian yang kekal sekaligus natur kemanusiaan yang sejati tanpa ada pengurangan pada kedua sifat tersebut. Namun yang aneh di sini, kenapa Yesus bisa ditempeleng? Ya, ini sungguh sangat aneh ya didengar oleh telinga kita. Karena sifat kemanusiaan Yesus sepenuhnya manusia itu tertulis ia lahir dari seorang wanita bernama Maria dan memiliki tubuh fisik seperti manusia. Ia mengalami rasa lapar, rasa haus, lelah, sedih, dan mati secara fisik pada waktu peristiwa penyaliban. Ia memiliki jiwa, memiliki pikiran dan kehendak sebagai manusia, serta bertumbuh secara fisik dan mental ya. Jadi itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah manusia, sepenuhnya manusia. Baik sahabat, kita simak lagi diskusi hari ini. Di sini ada Bunda Rahma. Mukamu Tentak cabul semua kok Muhammad, tengok. kau diam aja kau. Bang, Enggak, kau kenapa suruh mukamu batu, cabul batu begitu? aja Rusak tebak. kali mukamu bang. Penghapus Santai lah dosa. kau bang. Pakai Santai otak lah bang. kau. Santai bang. Nah, Kenapa cabul mukamu lu, hancur kau bang? bela-bela. Mukamu yang cabul bang. Parlinggoman Silali nih. Dia tiba-tiba datang langsung emosi nih. Teman kau tapi tolol anjing. Itu yang ditempe. Ini ku tanya dulu. Sabarlah kau, sabarlah kau, sabar. Kalian sok Sabarlah. pintar kalian, enggak ngajar kalian. Nabi kau cabul. Waduh, kenapa Janda-janda mukamu dinikahi. tuh hancur kali Kepala pun. rampok. 5% sebagian harta sama dia. Itu enggak kau Kayak bahas. Nabi mukamu kau kayak belum kawin. apa ya? Kau diamlah dulu. Kenapa mukamu hancur itu? Kau Kau diam-diam pernah kan jatuh aku. dari Nabi kau apa? itu ngurus tukang cabul itu. Jangan kau sembah-sembah itu jungkir balik. Masa Eh, Nabi minta diselamatkan? Tahu nggak? Tunjukkan data dulu, kamu jangan asal ngomong ya. Itu kalau seperti itu bisa ranahnya jatuh kepada penghujatan ya, karena tidak ada dalil yang berdata di sini. Ya, di tiang salib mati terkutuk, disalib telanjang.
Oke, tapi ini Komal Gurunda ya. Janganlah, sebenarnya aku bisa membal-bali kau dengan hujatan ya, tapi janganlah. Ku tengok mukamu pun sudah hancur ya. Hidungmu besar. Mama, itulah Kau karena mati kau kan ini. Nabi cabul kau, mama cabul kau. Itulah karena kau banyak makan babi, jadi mukamu hancur ya. Tengoklah muka Bukan nih, mama cabul, wajah mama orang cabul. Islam berseri-seri. Kalau muka Karesteng ini butek, gelap Kau gulita, mati-mati kan Mi, hancur kau, pula. anjing. Itu Tuhanmu kenapa ditempeleng? Cabul, mama cabul kau. Itu Tuhanmu kenapa ditempeleng? Coba. Kenapa Tuhanmu ditempeleng, diludahi, telanjang? Kenapa Tuhanmu disalib telanjang? Kau Kenapa? cabul kau sembah-sembah, minta Tuhanmu kenapa diselamatkan. ditempeleng tuh? Tuhanmu itu tidak ada harga dirinya, Selamat Tuhanmu. kau cabul, kawin si Aisyah. Tuhanmu tidak ada harga dirinya, Tuhanmu tidak ada harga dirinya, Tuhanmu. Turun kau, turun Nggak bisa kau, baca, kampret, nggak bisa baca. bajingan, turun kau. Tuhannya diludahi, disalib. Tuhanmu itu terhina kali lah. Ya Allah, ya Rabbi. Kalomang, kalomang. Aduh. Orang kayak gitu Ampun deh. diturunin aja Bunda. Memang ya judulnya ini ya, memang menyakitkan hati Kristen. Ya dia nggak tahu kalau Tuhannya ditempeleng. Dia nggak tahu kalau Tuhannya diludahin. Nah, Ya, jadi Yesus ini kan sepenuhnya untuk Tuhan. judul atau tema diskusi pada hari ini yaitu Yesus sepenuhnya Tuhan. Kayak Tuhanmu itu ditempeleng, ngamuk lah aku tuh. Minimal ya tempeleng balik tuh. Ini Tuhanmu. Kada harga dirinya Tuhanmu, bro. Aduh, Karesteng memang berat ya, berat memang. Judulnya ini memang berat. Ini menghinakan Tuhan Kristen. Tapi bukan salah kita. Ini data di Bibelmu, kawan. Ya, Yesus sepenuhnya Tuhan untuk tema kali ini. Padahal ya terdapat banyak ayat di dalam Bible yang menerangkan bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Di dalam Alkitab, Yesus memang sering menyatakan dirinya sebagai sosok yang diutus oleh Bapa. Ayat yang sangat jelas mencatat hal ini terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 3, di mana Yesus berkata bahwa hidup kekal adalah mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus yang telah mengutusnya. Di dalam Yohanes 5 ayat 36 juga menerangkan bahwa pekerjaan yang dikerjakan Yesus bersaksi tentang dia bahwa Bapa yang mengutusnya. Di dalam Yohanes 8:42 juga mencatat Yesus berkata, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jadi banyak ayat di dalam Bibelnya orang Kristen yang menyebutkan bahwa Yesus itu adalah utusan Bapa atau utusan Allah, seperti itu ya. Ini kita masih menunggu pihak Kristen untuk berdiskusi. Nikahi dan ada restu orang tuanya, Abu Bakar. Terus kau kenapa kau sakit, Oten? Kalau kita baca Talmud itu, ya, aduh, Yesus itu dituduh sama orang Yahudi anak zina, mamanya pezina. Itu kalian tuh karena kurang literasi, naik-naik di Komal Muslim menghujat. Kau nggak baca Bibelmu dulu, kau nggak baca literasi Yahudi. Bagaimana dia menghinakan Yesus? Bibelmu aja sendiri tuh Tuhan ditempeleng, sakit toh. Sakit kalian memang, karena Tuhanmu itu nggak ada harga dirinya. Aduh, aku aja seorang perempuan, jangan macam-macam. Ini Tuhan loh, ditempeleng. Dia sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Kita sapa dulu ya, Epi Martias. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim bang ya?
Aku tadi, Bun, Hah? tadi aku minta naik. Tadi aku minta naik sama Bunda. Aku mau nengok anak tadi tuh ngejek-ngejek Bunda terus dia. Benci aku nengoknya, Bun. Itu Gak makanya apa-apa aku minta bang. naik. Kristen memang begitu bang ajarannya bang. Nggak Gak boleh apa-apa lah, bang. Bun. Seorang ibu, seorang mama kita, ibu kita digitukan sama orang sama dengan mama aku. Abang, Nggak mau Tuhannya aja aku. dia, Hah? abang, Tuhannya aja dia hinakan Iya, bang. Tuhannya aja dia itulah hinakan. makanya. Iya bang, Ya, biasalah tapi bagi kami bang. janganlah menghina-hina mama aku sama mama aku dengan Bunda cuma nggak ada bedanya, Bun. Iya bang, Nah, gak itu masalah salahnya. bang. Ya, Oke, terima makasih ya, kasih Bun ya. bang. Oke Oke, Bun. bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam Talmud memang tertulis Yesus memang dituduh lahir dari hubungan luar, lahir di jadi di dalam Talmud ya yang tadi dibacakan oleh Bunda Rahmah, Yesus memang dituduh lahir dari hubungan di luar nikah. Namun pandangan utama Yudaisme menolak keilahian dan status Mesias sebagai Yesus sebagai Mesias itu ditolak oleh orang Yahudi serta memandangnya bukan sebagai rujukan sejarah yang diakui dalam keimanan mereka. Tuduhan dalam Talmud itu beberapa catatan dalam risalah Talmud menyebutkan Yesus sebagai anak dari seorang prajurit Romawi bernama Panthera atau Pandira. Konteks polemik di sini, tuduhan ini muncul pada masa awal perselisihan antara komunitas Yahudi dan orang Kristen perdana sebagai bentuk penolakan dan klaim kelahiran ilahi Yesus. Penolakan Mesias Yudaisme arus ulama menegaskan bahwa Yesus tidak memenuhi nubuatan tentang zaman mesianik ya, seperti terciptanya kedamaian dunia dan juga kemutlakan seperti itu. Dan di sini juga banyak juga tanggapan dan sudut pandang. Perspektif Perjanjian Baru juga menegaskan Injil mencatat bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, sementara tuduhan sebagai anak haram atau tidak sah pernah disuarakan oleh para penentang Yesus semasa hidupnya, seperti tersirat dalam perdebatan di Injil Yohanes 8. Oke, kita simak lagi ya penjelasan dari Bunda Rahmah. Di sini juga ada yang masuk lagi nih. Kita simak bersama-sama. Ya kalau Kristen itu memakan segala sesuatu halal bagi kata Paulus nih ya, segala sesuatu halal. Ya, Tidak ada yang haram. Makanya dia pemakan segala, kecoa, buaya. kawan saya banyak loh orang Kristen, orang Medan sana banyak loh kawan saya, tapi nggak ada makan kayak gitu loh. Ya dia aja nggak mau, Tapi Padahal dia kalau Kristen juga loh, ya dia nggak Kristen apa-apa. juga loh. Berarti dia nggak Cuman dia mau. nggak ada makan kayak gitu. Berarti dia nggak Terus mau. Kalau dia ikuti Paulus, semua bisa dia makan. Semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Itu kata si Paulus. Cuma itu temanmu ya, mungkin dia tidak selera sama kecoa, sama monyet, sama biawak, nggak selera kan. Tapi kalau kamu tengok di pasar Tomohong sana di Manado, semua di pasar itu ada, dari segala binatang, jenis binatang itu ada ya. Yang melata, berkaki 4, berkaki berapa lagi ya. Karena tikus itu di sana udah kayak cemilan. Udah biasa-biasa aja ya. Monyet, ular, semua dimakan. Karena semua bisa dimakan, tidak ada batasan. Tidak ada yang haram bagi mereka. Bebas.
Dengan dijadikannya Yesus mati terkutuk. Yesus dijadikan tumbal untuk membebaskan mereka dari hukum-hukum Torah. Galatia 3:13. Kristus telah menebus karesteng dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Yesus yang mengambil semua beban itu. Beban dosa mereka Yesus yang menanggung. Makanya mereka bebas makan, nggak terikat lagi dengan hukum-hukum Tuhan. Begitu saudara. Kalau kau nggak mau makan ya itu urusanmu ya. Tapi yang pasti di agamamu itu membolehkan. Semua halal bagiku, kata si Paulus. Oke ya. Benar Gurunda. Benar ya apa yang tadi Kucing pun dikatakan dimakan. oleh Bunda Rahma bahwa Kristen menyatakan semua ciptaan itu baik dan tidak ada yang haram. Ini merujuk pada 1 Timotius 4 ayat 4 di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa segala ciptaan Tuhan adalah baik dan tidak ada yang perlu ditolak jika diterima dengan syukur. Konteks ayat ini menekankan bahwa alam dan makanan ciptaan Allah adalah baik, bukan untuk mengajarkan penolakan terhadap aturan moral dan hukum pantangan tentu dalam ajaran agama lain. Jadi jelas 1 Timotius 4 ayat 4 bahwa tidak ada yang haram. Semua ciptaan itu baik. Ya tidak ada salahnya jika Bunda Rahma berkata demikian. Karena memang tertulis ya di dalam Alkitab mereka. Terus maka dia membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya. Mereka ini orang Karisteng ini, pengikut Paulus ini nggak ada lagi mereka terikat dengan hukum-hukum Tuhan, nggak ada. Bebas dia. Nggak ada aturan kawan. Karena dia gaptek, tidak tahu buka mute. Ya, udah Bang ya, turun. Udah selesai. Bukan nggak mau buka menu, saya mau dengerin dulu. Nah terus apa yang jadi permasalahannya itu? Jadi Yang permasalahannya Bang, ya. dipermasalahkan apa itu? Ya. Yang kita permasalahkan berarti kalian itu mengingkari Bible kalian. Ya kan? Kalian mengingkari. Bible kalian kan melarang babi haram Imamat 11. Di Yesaya tertulis pemakan babi itu akan dilenyapkan. Ya kan? Binatang babi dan tikus binatang menjijikkan. Tetapi karena kalian pengikut Paulus, itu semua tidak berlaku. Sayangnya, kitab perjanjian lama masih menempel di Biblemu. Jadi yang mana ini yang Saya Muslim loh, saya Muslim. Saya nggak makan juga kecoa, nggak makan babi juga saya. ya terserah Kawan lah, saya yang kawan saya banyak orang Kristen, cuman nggak seperti yang Bunda sampaikan itu, nggak ada. itu kan pilihannya Bang. Tapi tidak ada orang segala Ya di dalam Bible orang Kristen emang tertulis ayatnya seperti itu. Antara mereka mau makan atau enggak ya urusan mereka. Betul enggak Gurunda? Betul enggak Bunda Rahma? babi itu enak loh. Dia bilang kan babi itu enak loh. Ya aku bilang lah, aku jawab lah ya, karena kau suka makan yang haram-haram. Ya karena kau rakus. Ya, aku bilang lah begitu. Rakus kan? Banyak loh orang Muslim yang makan babi itu, banyak juga loh. Nggak ada. Kalau orang Tapi bukan termasuk saya, bukan. Menurut mereka enak juga sih menurutnya kan. berarti kau Karisteng, memang Karisteng itu bukan Kristen, dilahirkan saya untuk Muslim itu loh. ya. Udahlah, kau menipu kau penipu. Penipu. Anak kau membenarkan Islam makan babi. Kapir. Ya kalau mereka ada yang makan babi itu kan berarti perorangan ya, karena mereka itu imannya tidak kuat. Namun kan tertulis di dalam Al-Quran itu babi itu haram, tidak boleh dimakan seperti itu. Iya, Karisteng itu banyak
banyak cincong. Naik di sini yang berani berdiskusi dengan saya, naik, yuk. Aku mau tanya tuh, itu Tuhanmu ketika ditempeleng, apakah dia ngelawan atau dia hanya menunduk? Berkah, Bang, Pak Haji. Barakallah, berkah Jumat. Nah, kalau saya melihat Tuhanmu ini, ketika ditempeleng dia diem, berarti Tuhanmu tidak ada harga dirinya, Bang. Ya kan? Aduh, bingung. Tuhan kok ditempeleng? Yesus sepenuhnya Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Terus apa yang ditempeleng? Ya, di dalam ajaran Islam, daging babi haram dikonsumsi di dalam Islam karena ada perintah yang jelas tertulis di dalam Al-Quran. Larangan ini bersifat mutlak sebagai bentuk ujian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta didukung oleh sifat hewan yang kotor dan resiko kesehatan yang dibawanya. Dalil dalam Al-Quran keharaman babi itu tertulis di dalam Al-Baqarah ayat 173, diharamkan bangkai, darah, dan daging babi. Di dalam Al-Ma'idah ayat 3, diharamkan atas kamu memakan daging babi. Terus di dalam Al-An'am 145 juga menyebutkan babi sebagai rijsun atau sesuatu yang kotor dan najis. Jadi alasan pengharaman itu merupakan suatu ketaatan perintah Allah adalah alasan utama tanpa harus menunggu bukti nasional atau ilmiah. Sifat dan kebiasaan babi dikenal suka memakan kotoran dan benda jorok lainnya. Daging babi rentan membawa parasit, cacing pita, serta bibit penyakit berbahaya bagi tubuh manusia. Ini makanya babi itu haram ya di dalam Islam. Jadi sudah jelas ya bahwa umat Islam itu dilarang memakan babi karena tertulis jelas di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran bahwa babi itu haram. Mantap Bunda Rahma, penjelasannya sudah cukup valid di dalam Al-Quran kita umat Islam. Itu baruin. Tapi yang meracuni makanan beliau itu orang Yahudi. Nah, Yesus sebagai Rasul utusan Allah, Nabi, Rasul, itu pun mau dibunuh kan? Ditempeleng. Jadi harusnya kalian sadar bahwa yang ditempeleng itu adalah sepenuhnya manusia. Betul Bukan Tuhan. sekali. Jika Yesus itu ditempeleng berarti sepenuhnya manusia karena tidak ada kuasanya di situ. Jika Yesus itu mempunyai kuasa, dia tidak akan membiarkan makhluknya atau manusia lain menempeleng Yesus. Sakit hati kalian tuh diangkat judul ini tuh. Udah aku undang Bang Kores, kayaknya Bang Kores tuh. Ya, ini ada Oten. Ada Oten ya. Yuk, Oten naik ini yuk. lagi yang hancur muka. Oh, Kita bukan. diskusi di yang sini. hancur mukanya tadi ya. Jadi untuk Oten diharapkan naik, dan bagi Muslim jangan naik dulu karena kita itu mau diskusi di sini ya. Daripada kita tidak ada tema, mending kita diskusi dengan Kristen. Jadi hargailah para Muslim untuk tidak naik terlebih dahulu. Apa kau bilang Bang? Suaramu kenapa kecil kali? Kau di dalam gentong ngomong. Di mana kau ngomong ini? Kecil suaramu. Iya, di rumahku. Selagi kau urusi aku, Oh, kau ini bisik-bisik kau numpang wifi orang ah. Lagi di dalam Ketahuan toilet kau. itu Bunda Rahma. Kau numpang wifi enggak tetangga kau.
Enggak Terus kenapa kok makan sama bisik-bisik? Oh, Enggak. kerjaanmu nggak mau beli kota. Aduh. Lari Ya toh? pembicaraan, lari. Lari pembicaraan. Oh, numpang wifi orang bisik-bisik. Coba kau besari suaramu. Udah lari pembicaraan. Oh, tuh kan, ku bilang. Oh, nggak pada topiknya kau. Mau diskusi nggak mau bermodal. Itu siapa yang kasih tahu kode wifi-nya orang? Siapa itu? Sandinya. Kau dari Oh, siapa naik kau kau tempat tahu sandinya wifi orang? Naik kau tempat saya di TV, kalau nggak mencret kau ditaruh. Bisik-bisik. Tempat saya di TV kau naik mencret kau. Kalau kau nggak ada kota, jangan maksain naik diskusi. Kalau kau betul nggak nyolong wifi orang, coba besar suaramu. Kau Besar suaramu coba kalau berani. keluar kau mengejek, tiba dihujat kau, lapor polisi, bencong kau. Apa dia bilang ya? Katanya memang Tuhannya terkutuk, teman-teman. Iya memang di Bibelmu tuh Galatia 13 memang Selamat, aku bilang tertulis terkutuk, Tuhanmu mati kena terkutuk kok. Tuhanmu ditempeleng. Ya mati, Nggak ada harga dirinya mati kena Tuhanmu sihir. ditempeleng. Hah? Kenapa? Oh iya memang Tuhanmu Bilang kok mati jadi nabi tuh terkutuk. nggak ada imannya. Hah? Kenapa kecil kali suaranya ya? Mati kena sihir kok bisa pula kawin anak kecil. Kenapa kecil kali Anak suaramu? Oh itu di Talmud Yahudi itu. Tuhanmu dibilang anak zina. Talmud Yahudi, bukan kami orang Si Islam, Muhammad anak bukan. zina. Kalau kami Siapa? orang Coba, Islam, kami tunjukkan memuliakan. silsilah siapa bapak Kalau si Yahudi Muhammad? menghina, Siapa bapak si Muhammad? Tunjukkan Yesus direbus di silsilahnya. tinja panas. Yesus direbus di tinja panas di Siapa neraka, bapak si kata Muhammad? Yahudi loh. Iya benar. Itu benar loh. Baca Talmud Bapak si Yahudi. Muhammad. Tuhanmu Ngejek-ngejek direbus dari di tinja tadi kau. panas di neraka. Ih, ngerinya. Betul lah. Coba kau baca itu Talmud. Gitil Si tukang 57a. cabul Coba. itu urusi. Si tukang cabul itu Kau urusi, ini. baru kau urusi orang lain. Oh, ini kau kasih tahu, nggak percaya juga kau. Tuhanmu itu Kau anak urusi si tukang bezina. cabul, baru kau urusi Kata orang Yahudi. lain. Itunya hidup ini. Bang, kalau Tuhanmu Kau urusi ditempeleng, dulu jangan kau salahkan penghapus dosa kita. itu. Kok bisa batu menghapus dosa? Bang, kalau Tuhanmu ditempeleng, disiksa, kenapa kau salahkan kami? Harusnya kau salahkan Yahudi itu. Yahudi itu gebuk sana itu, demo sana Yahudi itu. Kalau pergi sana ke Israel sana dia itu. Dialah yang menyiksa Tuhanmu. Dia yang Kok mati ke mempersekusi suaraku? Tuhanmu. Dia Batu memaku itu yang kau Tuhanmu. sembah itu, Kenapa batu kau penghapus marah-marah ke dosa kami? itu. Harusnya Si tukang cabul kau itu balas urus. sana Yahudi, hujat Kok sana urus si Yahudi. tukang cabul? Enggak perlu kami menghujat, kami diajari kasih. Kasih barusan kau menghujat-hujat itu. Kenapa bukan Yahudi kau hujat Tukang sana? hujat. Urusi si Kenapa Muhammad. bukan Yahudi? Yahudi yang membunuh Tuhanmu. Yahudi yang menempeleng Kami Tuhanmu. enggak tukang menghujat. Yahudi yang meludahi Kami temanmu, tukang Tuhanmu. Woi, kau sadar nggak? Yahudi yang meludahi Tuhanmu, yang menempeleng Si Tuhanmu Muhammad urusi Yahudi. tukang cabul. Ngapain kau marah-marah ke kami? Ngapain kau marah-marah ke kami? Tuntut sana Yahudi tuh. Kalau perlu itu bawa ke pengadilan Kau urusi PBB aku. sana. Aku enggak ada marah-marah. Tuntut Kau dia. urusi aku urusi kau. Oh, kau yang Orang kami urusi aku ngomongan kok. kau urusinya aku, enggak urusi. Siapa? Coba aku tanya dulu. Siapa yang membunuh Tuhanmu? Siapa? Siapa yang menempelin Tuhanmu? Siapa? Siapa yang menempelin meracun si Tuhanmu? Muhammad? Jawab. Siapa yang kena nyihir si Malu Muhammad? dia. Mana ada? Oh, jangan urusi Mana orang. ada? Yahudi lah yang menyiksa Tuhanmu. Ngapain kau marah-marah ke kami? Balas sana Enggak Yahudi. marah-marah, kau ngurusin saya. Oh, berarti kau Kau terima urusi Tuhanmu orang dihina, omongan saya. ditempeleng. Oh, dia terima lah Tuhannya dihina, Bukan enggak aku ditempeleng. terima. Aku Gak terima ada kali urusanmu, harga diri ah. Tuhanmu. Gak ada harga diri Tuhanmu, Bang. Kau Diludahi urusi pun. Muhammad sama aku. Sampai sekarang pun salib Enggak diganggu. diludahi di sana. Gila kalian. Kami rumah makan bikin daging babi pun kalian kepanasan. Sampai Jadi inilah ya yang sering dibahas oleh Kristen bahwa Nabi kita Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah yang masih di bawah umur. Itu sering banget dibahas oleh orang-orang Kristen ya untuk menjatuhkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Padahal dulu kebiasaan zaman dulu pada abad ke-7 di Jazirah Arab dan berbagai wilayah di dunia kuno lain,
ukuran kedewasaan seseorang dinilai dari tanda-tanda biologis, pubertas atau balik, bukan dari angka tahun kalender. Pernikahan di usia muda adalah hal yang lumrah dan diterima masyarakat saat itu. Tidak ada penolakan ya. Masyarakat Quraisy di Mekah maupun kaum muslimin di Madinah tidak pernah melayangkan protes atau menganggap pernikahan tersebut sebagai hal yang tercela karena sesuai dengan norma sosial pada masa itu. Jadi kita harus membedakan zaman dulu dan sekarang ya. Karena zaman dulu itu anak umur 6 sampai dengan 9 tahun itu mereka sudah balik. Mereka sudah berpawakan dewasa ya. Dan yang jelas di sini itu juga tidak ada unsur paksaan. Baik sahabat, kita simak lagi untuk diskusinya. Sekarang, kapan kau hujat binatang? Kenapa Kau dia yang mengurusi dari gereja? tadi. Ku tanya Kau dulu pikirnya aku kau, bodoh? abang, kalau mang yang membunuh Tuhan Kau siapa? mati-matikan minggu. Weh, kau dengar dulu, kau jawab lah pertanyaanku. Kau panasan Yang kau. membunuh Tuhanmu siapa, bang? Tolol kau. Weh, siapa yang membunuh Tuhanmu? Kok kau marah-marah ke kami? Kau iri kau. Bukan kami yang meludahi Tuhanmu. Bukan kami yang memaku. Yahudi sana yang menyiksa Tuhanmu tuh. Harusnya kau marah ke sana, demo ke sana. Pergi sana kau, kalian ke Israel sana. Tuntut mereka Dari tuh. mana pula Nabi Pembunuhan Abraham dari Tuhan. Arab? Cuma Pembunuhan semua malah dari Tuhan. Arab. Mana ada Nabi Tuntutanmu dari Arab? aku kasih tahu ya. Tuntutanmu itu Nabi telah palsu terjadi dari Arab. pembunuhan Tuhan. Nabi Tuntut dia, palsu. bawa ke sidang PBB. Bila Nabi palsu tidak Aduh, kau ke bermujizat, PBB tidak sana. dibuatkan. Pak Mana ada Dewan mujizat katanya Perserikatan bintang Bangsa-Bangsa apa bulan terbelah dua. tahun Terbelah dua apa sekian nih? Yahudi telah membunuh Bulan masih Tuhanku. situ-situ aja. Wih, tuntut bawa ke pengadilan PBB ya. Ajaran palsu ini. Tuan Kapan bulan terbelah dua? Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Kapan bulan terbelah dua Perserikatan tolol? Bangsa-Bangsa tuh Bulan itu masih bulan. Kau lapor. lihat tiap malam itu. Bulan terbelah dua. Tolol kali kau mujizat apa itu? Nabi palsu. Tuhan bulan terbelah dua. Nabi Kalau palsu. Tuhan itu membelah bulannya siapa? Tuhan Nggak bisa membelah baca. bulannya siapa? Tapi Wih. ini keluar-keluar muridnya nih. Wih, Tuhan mau membelah bulannya Baca, tapi siapa? muridnya keluar-keluar. Bulannya Maria dia belah Bulan terbelah Tuhanmu. dua, kata kapan terbelah 2 bulan? Itu bulan tiap malam Tuhan kau mau tengok itu di atas. membelah bulannya Maria ya, kita turunkan ya teman-teman, hanya bisa menghujat. Dia marah-marah ke Kau kami, menghujat, padahal dia bukan kami menghujat. yang membunuh Tuhannya. Yahudi yang membunuh Tuhanmu. Kopla. Oh, balas ke kami. Bego kali kalian nih. Tuh, Yahudi lah sana, kau protes ke Yahudi sana. Tuntut dia. Edison. Halo, Halo Bang. coba ulangi kata-kata tadi. Apa itu? Ulangi kata-kata tadi. Soal, jangan dulu, nak tunggu sedikit lagi. Apa soal apa itu? Oh, kulangi bilang Yahudi yang membunuh Tuhanmu, tuntut ke sana gitu. Apa kulangi? Apa itu? Membunuh? Tadi itu Bang, dengar loh. Itu kalau Mang tadi dia marah-marah ke kita, ke kami orang Islam, ke aku nih di atas nih. Katanya aku ini sama Tuhannya bla bla segala macam lah. Padahal yang kejam meludahi menempeleng itu kan orang Yahudi yang mau nempeleng Tuhanmu. Apa dia marah ke Meludahi, kami? menempeleng. Menghujat ke kami. Meludahi, menempeleng, ditendang, Iyo. dipukul, Iyo, misalnya. dipaku. Itu semua benar. Tapi dia bisa kalahkan maut tidak? Kan Bisa, dibangkitkan, ada ayat yang Bang. bisa kalahkan maut. Tapi kan mati toh. Matinya Iya, dulu mati. kebahas. Yang kita bahas dulu Iya, dibunuh dia oleh mati. Yahudi sana, dibunuh. Artinya dia datang sebagai manusia, dia mati dulu seperti manusia. Iyo, judulnya mati dulu ini. Ketika ditempeleng, diludahi, dipaku, maka matilah dia, ditombak. Nah, yang Bangkit- berperan di situ siapakah? Yahudi. Kenapa Bangkit tadi ke- marah-marah ke kami?
Ya aku tanya bang. Salahkan Yahudi membunuh Tuhanmu kau. Kenapa Enggak kau? Aduh. dulu. Kita dua mah bukan sama si Anu tadi. Oh, kau sendiri bilang ulangi tadi, ulangilah. Oke, Iya. kita berdua aja. Udah tadi ya. Lepas mati dikubur bangkit kah tidak? Adakah tidak ayat yang dia bangkit? Kalau bangkit itu tuh banyak ya, zombie juga bangkit. Banyak itu. Ini kita soal judulmu. Yesus bangkit kah tidak? Ini judulnya Yesus sepenuhnya Tuhan. Ketika ditempeleng, apakah dia sepenuhnya Tuhan? Iya, Ketika itu ditempeleng. memang ada. Setuju, ada. Ditempeleng, dipukul, diludahi, Berarti tidak ada harga diinjak, dirinya Tuhanmu. diolok-olok. Kau dengar dulu. Diolok itu benar-benar Tuhan ada. apaan itu? Saya aja nih manusia Dan biasa itu kalau di kayu salib. ada yang macam-macam ke aku balas lah. Ini Tuhanmu. Dan dia bisa kalahkan maut tidak? Dibangkitkan. Yesus itu tidak bangkit sendiri, dibangkitkan. Tidak ada Iya, dalil di Bible. dibangkitkan. Kamu setuju itu Ya, dibangkit? berarti ada yang lebih kuasa. Kamu setuju itu Ada dia lebih bangkit? kuasa karena dibangkitkan toh. Kamu Tidak ada setuju Yesus itu dia bangkit bangkit? sendiri. Tidak ada. Dibangkitkan. Berarti ada Siapa yang yang bangkit? membangkitkan. Siapa yang bangkit? Ya Tuhannya toh. Oh kenapa bego kali tuh baca Bibelmu? Tuhannya membangkitkan. Karena Yesus bukan Tuhan. Jangan dulu kau so pintar di situ. Kan Coba aku- baca kok Matius 11:2. Kita bahas ini sebenarnya Tuhan Kita baca diludahi. saja. Oh kenapa lari-lari sih? Oke lah, coba baca Matius 11:25 dulu. Ya, Siapa baca, Tuhan? baca. Kata Yesus di situ, aku bersyukur kepadamu Allah, Tuhan langit dan bumi. Berarti Allah atau Bapa adalah Tuhan, bukan Yesus. Kau aja tuh yang cuma modal imani doang. Kamu belajar. Kamu yang tidak paham ayat itu. Apa di situ? Coba kau pahamkan. Kata Yesus tuh Bapa yang Tuhan atau Allah yang Tuhan? Atau Yesus yang Tuhan? Siapa yang Tuhan di situ? Apa? Apa? Apa tadi? Itulah kau. Itulah kau. Kata Yesus di situ Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Allah, Tuhan langit dan bumi. Jadi Allah atau Bapa itu adalah Tuhan. Tuhan langit dan bumi. Kalau kau Tuhan kan Yesus, Yesus ini Tuhan bagian mana? Kenapa Ya, kau ini ya. on kalau udah besar-besar begini badanmu? Cuma orang Kristen yang pahami itu. Biar kalian baca sampai kemana. Ya coba kau pahamkan kami Kalian coba. paham itu. Coba kau pahamkan apa-apa kalau setelah kau pahamkan di situ berubah di situ. Yesus yang Tuhan di situ. Coba. Emang kalian Apa ini yang cuma tak badan rasa besar terangkan aja. sama kau? Otak Itu kan kerdil. iman saya. Kalian cuma- Kalau kau ini sudah Kalian kan mati cuma tahu jatuh bantah, tersungkur. bantah. Kau dengar dulu. Inilah model kalian ya. Kalau kalian udah jatuh tersungkur, lari ke iman. Itu iman kami. Kalau kau menuhankan celana dalammu pun, itu bukan urusanku. Tapi jangan nek komal diskusi. Itu imanmu, kau tuhankan celana dalammu, bantal gulingmu, itu urusanmu. Kalau kau nek komal berarti kau siap diskusi by data. Ujung-ujungnya itu kan iman kami. Ya udah jangan nek komal. Bungkus imanmu itu dengan 3 karet gelang warna-warni. Lalu kau tidur. Jangan nek komal. Tidur sana kau. Ujung-ujungnya dikasih dalil. Itu kan iman kami. Kampreto kau lah. Udah KO, TKO, lari ke iman. Kalau bukan iman, pasti Roh Kudus. Oh, lagu lama kau Edison. Apa lagi? Gaptek pula dia nggak bisa buka mute. Buka mute-mu itu, Bang. Yang mute, kau yang mute kan aku. Emosi dia, emosi. Siapa yang emosi? Sabar. Apa yang emosi? Kau yang mute kan aku, baru bilang aku yang mute. Berarti, tapi maksudku itu harus kau kan harusnya pandai buka mute lah. Kalau di mute buka lah toh. Kan mudah, simple. Nah, Kau kan itu di situ menurut Yesus siapa yang Tuhan, Bang? Yesus atau Dia Bapa? sendiri.
Kan di Iyalah. situ Yesus berkata, Bapa yang Tuhan. Kalian cuma cari tahu ayat-ayat yang membantah. Mama Ayat-ayat yang mengakui Yesus itu Tuhan itu ada tidak? Coba Ada mana nggak kasih saya? Mana datanya Yesus itu Tuhan di Bibelmu mana? Ya kamu carilah. Coba kamu cari. Sudah ku cari. Berapa puluh tahun ku cari tidak ada. Iyo, tidak ada. Nggak berani kamu itu mau Ya ungkap kau itu Karisteng, coba kasih saya data di mana Yesus Tuhan di Bibelmu. Kalau aku satu Kamu sudah kutunjukkan tadi pelajari Yesus semua bukan tentang Tuhan. Kristen. Apa? Sudah kan kau pelajari semua tentang Kristen, berarti kau Ya tahu sudah semua. lah, kau aja itu yang ndak mau belajar. Sudah ku pelajari lah Bibelmu itu, ku baca dari beberapa kali ku tamati itu baca Bibelmu. Bibelmu kan bahasa Indonesia. Udah aku baca Bibelmu berkali-kali. Kau aja yang malas itu baca Bibelmu. Makanya kau tersesat. Kalau kau membaca pengajaran Yesus di Bibelmu, mustahil kau Karisteng. Mustahil kau Kalian Karisteng. keluar Yesus terus. tidak kau dengar kata-kataku ah. Kau dengar kata-kataku. Dengar kata-kata saya. Dalam nama Yesus Saya dulu berkata-kata, dengar kata-kataku. Sampaikan kata-kataku ini kepada nenekmu, kakekmu, keluarga besarmu. Katakan sama mereka. Kutanya kau Edison, kalau kau mengikuti kata-kata Yesus di Bibelmu, mustahil kau Karisteng. Tanya nenek kakekmu tuh. Tanya. Kata bunda, kalau kita mengikuti perkataan Yesus di Bibel, mustahil kita Karisteng. Tanya itu. Pelajari kata-kata Yesus. Kau tidak akan jadi Karisteng kalau kau ikuti kata-kata Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Karisteng. Yesus setiap Sabtu masuk ke sinagog, membasuh kaki, membasuh tangan. Oke? Kalian minggu ke gereja. Ajaran siapa itu? Ajaran Roma, Yunani, pagan. Sunday, hari matahari. Kalian menyembah matahari di gereja. Sunday itu matahari, day hari, hari matahari. Yesus tidak pernah kabur dia kawan. Harus kuat mental kawan kalau diskusi sama aku. Kenapa kita begitu supaya akalmu itu daya berpikirmu, nalar pikiranmu itu terbuka. Tuhan ditempeleng, mustahil Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Data-data pun mendukung Yesus bukan Tuhan. Secara dalil akli maupun nakli tertolak Yesus itu Tuhan, tertolak kawan. Tolong Karisteng, tidak ada yang pintar-pintar. Siapa lagi naik? Belum ada gurunda. Kita naikkan dulu ya. Mungkin sudah ada Karisteng. Adi Saputra, Muslim Kristen saudara. Oh, saya Kristen, bro. Kenapa namamu itu nama Islam? Udah nama pun kau maling-maling. Adi Saputra. Ini emang gini, bro. Ini emang dari dulu nama saya, bro. Ada kalau Karisteng itu Spiritus, Tetanus, Saturnus. Ingat gak kamu waktu saya live? Ingat gak kamu waktu saya live? Saya suruh kamu naik di live saya, kamu kabur. Apa? Apa lagi? Pura-pura pikun lagi. Itu namamu itu kau maling dari mana coba? Nama tetanggamu kah? Atau nama penyamaranmu? Kok maling? Kok Mustahil nama namamu Adi Saputra. Adi Saputra itu nama Islam. Nama itu Spiritus, Saturnus, sama Uranus, gini, bro. Tetanus. Sama gini. Nama-nama Karisteng, namamu lah. Gini, Firman itu nama Kristen, tapi dipakai oleh mayoritas Islam. Angel itu Firman nama dari Kristen. Mana? Bibel itu bahasa Yunani, coba, bro. Gini, Kalau yang bro. ada itu logos di tempatku gogos itu makanan enak itu gogos di tempatku. Gogos gini, panjang coba. ada isinya. Sama Gogos. dengan namanya yang Angel. kau sebut itu logos. Mana Angel. itu dari Yunani kok jadi firman? Sama dengan nama Angel. Ada juga Muslim yang memakai nama Angel. Itu dari Kristen. Nggak ada. Paling dia tadi Kristen mualaf. Kan? Jadi dia Kristen tapi mualaf. Jadi gini, maka namanya Angel. Tapi kalau Islam dari lahir tidak ada itu orang tua Islam memakaikan namanya Angel. Kalau ada gimana?
Ya kalau kecuali ada mualaf, nggak ada. Enggak. Kalau ada gimana? Nggak ada. Saya tanya itu nama Adi Saputra itu kau nyolong di mana? Kok nyolong? Nama sebenarmu siapa coba? KTP-mu coba lihat. Memang ini nama KTP-mu. saya. Emang KTP-mu ini? coba. Oh, KTP Tapi- saya bahaya, bro. Nama Oh, saya ini. Kami, kata. gini bang, kami sudah terbiasa dengan karesteng itu yang suka nipu-nipu. Sudah Oh, terbiasa lah. saya seperti apa, bro? Saya bukan Kita seperti masuk surah ke tema. Al-Baqarah 142. Ya, intinya tidak ada karesteng namanya Adi Saputra, nggak ada. Enggak, aku nggak seperti surah An-Nisa 142. Ya, kalau kami nggak seperti yang Tuhanmu mati terkutuk, Galatia 3:13. Nauzubillahi min zalik, Tuhan kau terkutuk. Dan Matius 4:4, orang terkutuk dilempar ke neraka bersama iblis. Tuhan Surah masuk Maryam neraka 8:3. lah kalau terkutuk. Mana sih kau ini? Gini. Kalau emang di Galatia 13 ayat 13 yang kamu katakan Tuhan Kristen itu terkutuk itu benar. Nah, Ya jadi jika kan? Nah inilah ya oke lah, saya hargailah kau ini ya, walaupun kau nyolong-nyolong nama saya hargai karena kau jujur. Biasanya Jika saya karesteng balikkan nih, menolak. gini, jika saya balikkan dalam surah Maryam 8:3 siapa yang ngutus setan? Allah. Udah. Kalau utus-utus itu ya gimana ya di Bibelmu tuh Dalam surah Tuhanmu Maryam tuh mengutus 8:3. setan. Rama, Di dalam surah Bibelmu Maryam 8:3 mengutus siapa yang setan. Bibelmu Tuhanmu Dalam mengutus surah setan di Maryam Bibelmu. 8:3, siapa yang ngutus? Di Bibelmu Tuhanmu mengutus Sama setan. dalam buku, ya. Tuhanmu Sama. menciptakan Dalam surah kejahatan. Dalam surah Al-Hijr ayat 6 yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy mengatakan Muhammad orang gila itu adalah Allah. Karena Allah yang memasukkan oleh-oleh itu kepada orang-orang kafir. Lagu lama. Kalau di dalam Bibelmu di Markus keluarganya Yesus mengatakan Yesus gila. Keluarganya loh. Di mana? Markus baca di tunjukkan. Bibelmu. Coba Kata tunjukkan. keluarganya orang ini sudah tidak waras. Tidak waras Enggak, itu coba. gila. Kalau Masa Tuhan gila? Tuhan apaan itu gila? Sudah ditempeleng, diludahi, mati terkutuk. Gila pula dia. Betul-betul kalian ini menghinakan Tuhanmu itu. Nah, saya bisa nunjukkan yang kamu katakan Markus tadi. Nah, kalau saya bikin Nah, statement tengoklah di itu. Al-Quran Ini 6. aja ini aja ya. Ini aja sampul Bibelmu ini kau nyolong. kok Bibel itu sampul? Biblika, Biblos, Gospel. Kenapa ada Alkitab? Nyolong Al-Quran. Al-Quran Karim itu kan dasar bacaan. Dari mana maling Al-Quran itu? memang kau maling. Dari mana kau ngambil itu Alkitab? Dari mana? Dari Kalau mana? nggak maling. Dari mana jalurnya kamu mengatakan Al-Quran Karim itu Ya. adalah kitab suci? Kenapa di Al-Quran? Yang Enggak, kutanyakan Al-Quran yang itu memalingkan benar. itu. Kau kemalinganmu ini, Oten, kemalinganmu ini kau nikmati kemalinganmu toh untuk mengkristenkan saudara-saudara saya. Kemalinganmu kau manfaatkan untuk mengkristenkan saudara-saudara saya. Bibelmu itu bahasa Yunani, ya, Biblika, Biblos, Ada tiga Gospel. bahasa, bro. Ada Jadi tiga bahasa. Alkitab. Nih, Enggak, potong. dalam sini ada tiga bahasa. Ibrani, Yunani dengan Aramaik. Coba Al-Quran Bibelmu, berapa bahasa? coba original Bibelmu itu sampulnya apa? Di sini nggak ada, Dari originalnya Yunani. nggak ada. Di sini Dari udah Yunani terjemahan. mana? Tahu nggak apa itu Alkitab? Bahasa apa itu Alkitab? Ya kalau saya bilang ini bahasa Arab. Ya terus kenapa kau Ini agamamu bahasa dari Arab itu. Yunani? Kenapa enggak? Oten, kenapa kau nggak bangga dengan bahasa original Bibelmu Yunani? Kenapa kau ngambil bahasa Arab? Kita Kau bahasa malu ya? Indonesia apa? Enggak, Kau kita malu bahasa ya? Kau malu memakai bahasa Yunani ya? Gini, bro. Dasar Oten malu dia memakai bahasa Yunani, kawan. Bahasa Kita Yunani bahasa itu original Indonesia. Bibelmu di kanon dalam bahasa Yunani. Enggak, kita Kenapa bahasa kau malu memakai kata gospel? Kenapa? Gospel artinya apa? Kumpulan buku-buku. Ya kan gospel kan buku, goblok betul kok. Kumpulan. Dasar Kitab bego. artinya buku. Memang nih, kemalingannya menjadikan dia bego ya. Kemalingannya menjadikan dia bego. Jangan seperti dalam Alkitab itu buku kitab. Kalau gospel, biblika itu kumpulan buku-buku karangan Paulus, Nah. karangan Lukas, Udah. karangan di situ. Coba. Kutanya kau, itu anakmu nangis tuh anakmu itu. Kutanya kau dari kamar mana kau ngambil itu Alkitab itu kalau nggak maling. Maling Bro, kan? Book. Akuilah kau maling. Bahasa Inggris book. Ini panjangnya diterjemahkan kukunya dalam menjijikan kali Indonesia. kukumu, ya Allah. Bro, book arti Kukumu kau bahasa pakai Inggris. cebo itu kukumu toh Bahasa- kukumu itu. Ya Allah, Kok mau kuku kiri tuh. cek kamu Ih, broku. menjijikan. Bukunya itu dipotong dulu, Bang.
Adia Syah Putra itu kukunya dipotong dulu, itu kuku kamu panjang. Kepada saya. Kita diskusi Iya, tanpa hadapi dulu aku baru guruku. Ya udah, ya udah. Berani nggak? Berani nggak kamu diskusi sama Adia Saputra dengan adat, etika dan moral? Moral. Terserah kamu. Tuhanmu Temanya aja kau apa anggap- terserah kamu. Bagaimana kau bicara moral, bro? Tuhanmu aja kau anggap mati terkutuk. Masa Tuhan Ya, jadi yang sedang mencari Gurunda Bang Zuma di sini sudah masuk waktu asyar ya. Jadi Gurunda Zuma itu lagi menjalankan ibadah sholat asyar. Harap ditunggu sebentar bagi teman-teman yang ingin menyimak Gurunda kita diskusi. Harap bersabar terlebih dahulu. Kita perdengarkan dulu diskusi antara Bunda Rahma dengan Adia Syah Putra ya. Nah, yang menikahi bisa kau pakai Aisyah apa gimana? Bisa kau pakai apa kali di apakah? Janganlah tunjukkan tanganmu itu jijik aku sumpah. Lebih Kali jijik lagi jangan nabimu. Enggak, lebih jijik lagi nabimu. Dalam surah At-Tarim ayat 1 sampai ke 5. Menjijikkannya. Lebih jijik lagi Maka Muhammad, Rasul- bro. Enggak, Muhammad lebih jijik. Sudah Surah At-Tarim ayat dilahirkan. 1 sampai 5. Baca surah At-Tarim ayat 1 sampai 5. Surah Satu At-Tarim aja ayat dulu 1 kau ayat itu 5. pecahkan. Satu dulu itu kenapa Tuhan mati terkutuk? Kenapa? Sekarang Tuhan kamu kau berani mati nggak? terkutuk itu dulu satu kau jawab. Oh, Tuhan mati terkutuk itu karena saya, perbuatan saya, kekejian saya. Enak kali kau. Kau yang berzina, kau yang maling, Tuhanmu yang turun ke bumi bunuh diri mati terkutuk. Enak kali kau. Yang enaknya itu siapa? Yang Kau toh, kau yang menyelamatkan- berzina, kau yang maling, yang kau yang menyelamatkan- korupsi. Gini, Tuhanmu yang harus turun ke bumi, jadi manusia, kemudian mati terkutuk. Berarti Tuhanmu bunuh diri demi kau. Ajaran Berarti Allah apa kamu itu? enggak, berarti Allah Subhanahu wa taala lepas tangan dong menumbalkan orang Yahudi dan Nasrani ya. Kenapa kau ke Itu Tuhanku? pada hari kiamat. Kami tidak ada konsep begitu, bro. Di konsep Kami kalian kan sudah orang Yahudi dan bertobat. Nasrani sebagai penebus kalian, bro. Dengan ajaran batu aswad. Jadi kau menganggap Itu wajar penebus Tuhan kalian. mati terkutuk. Jadi kau menganggap Tuhanmu wajar mati terkutuk demi nebus Saya perzinahan. mengakui 100% saya mengakui Tuhan saya mati terkutuk dalam Galatia 3 ayat 13 itu Coba gara-gara baca perbuatan Matius saya. 4:4. Yang terkutuk dilempar ke neraka bersama Itu iblis. di saat Berarti Tuhan di neraka. itu di saat Tuhan berkata kepada apa? Yang kepada sebelah kiri. Berarti Karena Tuhanmu, itu kita percayai. Tuhanmu di neraka bersama iblis. Kok di mana buktikan kepada saya Matius di- 4:4, orang-orang terkutuk dilempar ke neraka api bersama iblis. Itu kan Berarti perkataan kami di Tuhan neraka Yesus bersama iblis. Kristus. Gini, itu kan perkataan Tuhan kami. Itu kan terkutuk Yang Tuhanmu. sebelah, Kau sebelah sudah akui. kiri. Kau sudah sebelah akui kiri. terkutuk. Kau Nah, sudah di akui sebelah kan? kanan, di sebelah kanan itu dia berkata apa? Engkau akan bersamaku Maksud- di Firdaus. Kau Kenapa sudah kamu? akui kan terkutuk? Ya kau kan bilang Tuhanmu terkutuk. Kau sudah Nah, akui kalau toh? begini, kalau Allah Kau Subhanahu wa sudah, taala bisa aku gimana? tanya ulang. Yang mati Banyak kali terkutuk di pertanyaan tiang salib kamu, bro. itu kan Tuhanmu. Ya kan? Enggak, pertanyaan kamu banyak kali gini. Coba kamu bisa nggak? Mampu nggak kamu? Ini dulu lah, selesaikan satu-satu. Yang mati terkutuk di tiang salib menebus dosa perzinahanmu, kemalinganmu itu kan kau sudah akui Tuhanmu toh. Kemudian baca Matius 4:4. Orang terkutuk dilemparkan ke neraka api bersama dengan iblis. Berarti Bro. Tuhanmu di neraka bersama iblis, bro. Buktikan, coba buktikan. Ngeri kan? Di mana tertulis di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan Kristen itu di neraka, di mana tertulis? Saya Itu saya Matius buka. 4:4. Kau akui Tuhanmu terkutuk toh? Saya buka nih. Di Kau mana? akui Tuhanmu Matius berapa? terkutuk? Aku tanya Nah, dulu. kalau saya nanti nanya nih, Kau akui dulu. Yo, baru kau bertanya. Kau akui dulu Tuhanmu mati terkutuk enggak? saya kan udah bilang, saya 100% mengakui. Nah, kalau saya ingin bertanya nih kepada kamu, Berarti Tuhanmu mati terkutuk, kau akui. Oke, berarti Saya Tuhanmu dilempar ke neraka bersama iblis ya. Baca tuh di mana Matius tertulis? 4:4. di mana Berarti tertulis? kau sudah akui. Baik, sahabat semuanya. Jadi Yesus itu terkutuk tertulis di dalam Galatia 3 ayat 13 ya, yang menyatakan bahwa Kristus menebus manusia dari kutuk hukum Taurat dengan mengambil tempat manusia dan menjadi kutuk bagi mereka saat digantung di kayu salib.
Oke, jadi ini merupakan ayat yang jelas bahwa Yesus itu merupakan sosok dari manusia yang terkutuk di dalam Galatia 1 di dalam Galatia 3 ayat 13. Oke, baik sahabat muslim semuanya, karena di sini Gurunda juga belum balik, belum bisa untuk diskusi lagi, maka diskusi kali ini kita akhiri dulu. Kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Demikianlah perdebatan kita hari ini. Perbedaan antara Islam dan Kristen adalah hal yang serius dan layak dibahas dengan ilmu, bukan dengan kebencian. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi tetap bisa berdiskusi dengan akal sehat dan saling menghormati. Untuk teman-teman yang menonton, silakan nilai sendiri setiap argumen yang disampaikan. Jangan hanya memilih berdasarkan emosi atau siapa yang paling meyakinkan, tetapi pelajari, renungkan, dan cari kebenaran dengan hati yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika kalian merasa diskusi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke sosial media kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Mungkin cukup dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.